Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari atasara sunnah bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah alal Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman 14 ya, ayatul kursi. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatul kursi. Al-ayatul kursi yaqulu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Sunnat ayatul kursi bidikr kursi kita wahai a'zamu ayatin fi kitabillah min Man man kir man qara'aha man qara'aha fi lailatin lam yazal lam yazal alaihi lam yazal betul. lam yazal alaihi nawahi hafizun Guru wala yaqrabahu syaitan hatta biha yusbiha hatta yusbiha tadammanat وتضمنت أسماء الله الله وتقدم معناها الحي والقيوم القيوم العليم العظيم فالحي ذو الحياة dzul hayati ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق lam tusbaq لم تسبق bi adamin بآدم لم تسبق بآدم ولا يلحقها زوال والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه والعلي بذاته فوق كل شيء العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص والعليم بالعظمة وهي الجلال kibriya'u. والكبرياء. Baik, cukup. Barakallahu. Lalu di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi bidarin amin. Ayatul kursi, ayat kursi. Yes. Jadi memang kalau kita baca Aqidah Wasithiyah ya, di situ kemudian disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Itu banyak sekali. Panjang gitu. Yang pertama yang beliau sebutkan kemarin adalah surat Al-Ikhlas. Kemudian berikutnya surat atau ayat kursi. Ayatul kursi ya qauluhu ta'ala, ayat kursi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak disentuh. Allah tidak menyentuh Allah Subhanahu wa taala sinah, ngantuk, wala naum, dan juga tidur, wala lahu ma fis samawati wa fil ard. Baginya lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dza aila ahada. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya atau perintahnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Nanti ada itu tafsirnya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, di dalam pembahasan ini nanti ada empat poin ya, empat pembahasan. Yang pertama adalah sebab penamaan ayat kursi. Kata beliau, sumiyat ayat al-kursi. Ayat ini disebut dengan ayat kursi, lidzikril kursi biha, karena menyebutkan kata-kata kursi di dalam ayat tersebut.
Dan tidak ada ayat yang lain di Al-Quran yang menyebut tentang kursi kecuali ayat ini. Ini cuma satu-satunya. Tentu kalau ketemu hebat. Kalau ketemu berarti Quranan memang salah. Jadi cuma di dalam ayat ini. Wahia a'dhamu ayatin fi kitabillah. Kemudian beliau menyebutkan fadilah dari ayat kursi. Di sini kata beliau a'dhamu ayatin fi kitabillah. Seagung-agungnya ayat di dalam Al-Qur'an ya kitab yaitu ayat kursi. Kemudian di antara fadilah yang lain man qara'aha, dan siapa saja yang membaca ayat kursi tersebut fi lailatin, di malam hari, lam yazal alaihi minallahi hafidun, maka akan senantiasa ada dari Allah Subhanahu wa taala penjaga. Wala, dan tidak ada yang yakrobuhu syaitonun, tidak ada setan yang akan mendekati dia hatta yusbiha, sampai subuh. Itu poin yang kedua, itu menyebutkan fadilah. Fadilahnya ayat kursi adalah sebesar-besar ayat, seagung-agung ayat. Kemudian siapa saja yang membacanya maka dia terjaga dari setan. Kemudian yang ketiga, penjelasan bahwasanya ayat kursi ini punya atau mengandung atau menyebut 5 nama Allah. Kata beliau watadamanat min asma'illahi, dan ayat ini mengandung nama-nama Allah apa saja. Yang pertama Allah, wa taqaddama maknahu, sudah berlalu makna dari nama Allah, Allah di surat pembahasan surat Al-Ikhlas ya. Kemudian Al-Hayya, Al-Qayyuma, Al-Aliyya, Al-Azim. Jadi di dalam ayat kursi menyebut 5 nama Allah. Sekarang kita lihat makna dari tiap ayat tersebut. Makna dari tiap nama tersebut. Fal Hayyu, nama Hayyu itu Dzul Hayati Al-Kamilati. Maknanya adalah yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Al-Mutadamminati, yang mengandung liakmali sifati. Sifat-sifat yang sempurna juga. Jadi nggak ada sakit, nggak ada ngantuk. Kenapa? Karena itu mengandung nama yang sempurna. Mengandung hidup yang sempurna. Kalau orang hidup, antum hidup tapi nggak sempurna, sakit, gitu kan? Lapar nggak? Sama. Kemudian yang lain-lain. Tapi Allah tidak, ya, karena sifat hidupnya sempurna. Allati lam tusbaq bi adamin, yang mana tidak didahului dengan ketiadaan. Wala yalhaquha zawalun, dan tidak diikuti dengan kebinasaan atau musnah. Orang sekarang hidup, dulunya nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Kalau Allah tidak. Itu nama dari Al-Hayy. Kemudian wal qayyum, nama Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Wal qaimu bi nafsihi, al-qaimu ala ghairihi. Al-qaim, yang berdiri, yang mengurus dirinya sendiri, al-qaimu ala ghairihi, dan yang mengurus yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurus dirinya sendiri dan mengurus yang lain. Wa huwa ghaniyun an kulli syai', dan Allah maha kaya dari, maha tidak butuh dari segala sesuatu. Wa kullu syai'in muhtajun ilaihi, dan segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Itu makna al-qayyum, yang berdiri sendiri, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-aliyu, sekarang makna dari nama al-ali. Al-aliyu huwal aliyu bidzatihi fawqa kulli syai', yang maha tinggi dengan zatnya di atas segala sesuatu. Nah, ini yang kemudian banyak orang, sebagian orang itu mengingkari ketinggian zat, ulu zat. Makna tinggi, orang-orang sepakat Allah itu maha tinggi, punya nama maha tinggi. Tapi maha tinggi apa? Yang diingkari adalah maha tinggi ketinggian zat. Al-aliyu bisifatihi, yang maha tinggi dengan sifat-sifatnya kamalan, dengan sifat yang sempurna. Fala yalhaquhu aibun wala naqsun, dan tidak diikuti aib dan juga cacat, kurang. Kemudian al-azimu, yang maha agung, yang maha mulia. Apa maknanya? Dzul azamati wa hiyal jalal wal kibriya, yaitu yang memiliki keagungan, yaitu al jalal wal kibriya. Ya sama ya, agung, besar, kibriya. Ini susahnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sulit untuk menerjemahkan. Terus selanjutnya. Kalau Allah Taala وتضمنت من صفات الله خمس صفات تضمنتها الأسماء Al-asma'u السابقة السادس
Infiro. انفراد الله بالألوهية السابق ما في النوم والسنة Wasinati. Sinah. والسنة Oh. وهي النعاس Nuasu. عنه لكمال حياته Qayyumiyati. وقيوميته. الثامن Infiraduhu. انفراده بالملك الشامل لكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض. كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. كمال علمه وشموله لكل شيء يعلم ما بين أيديهم وهو الحاضر Mustaqbalu itu kurang tak itu. والمستقبل وما خلفهم Wa ma khalfahum. وهو المعاصي Wa huwal madhi. وهو الماضي المشيئة. كمال قدرته في عظم مخلوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض. كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا Yusqiluhu. ولا يثقله ولا يعجزه. Masyaallah. Kemudian pembahasan keempat dari poin ini adalah penjelasan tentang sifat-sifat yang dikandung di dalam ayat kursi. Kalau tadi nama, sekarang sifat. Kemudian kata beliau, wa tadammanat min sifatillahi khamsa sifatin. Dan nama-nama tersebut, nama-nama yang di atas tadi, itu mengandung sifat Allah 5 sifat. Tadammanatha al-asma was-sabiqat. Kemudian nama-nama yang tadi itu mengandung sifat ditambah menjadi berapa ini totalnya? 13 ya, 13. Nah, saja yang ke-6, kalau tadi kan 5 sifat itu kan dengan 5 nama tadi. Allah, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Itu sudah mengandung sifatnya tadi. Kemudian sifat yang ke-6 adalah infiradullahi bil uluhiyati, yaitu kemahaesaan Allah dengan uluhiyahnya. Itu diambil dari nama Allah tadi. Kemudian yang ke-7 nafyun naumi wasinah, penafian tidur dan ngantuk. Wahyan nu'asu anhu, yaitu nu'as dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Ya dari sifat al-hayah tadi, likamali hayatihi, karena kesempurnaan sifat hidupnya Allah, wa qayyumiyatihi, dan sifat qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang hidup, kalau ngantuk, kalau tidur, itu enggak hidup lagi gitu kan. Antum kalau tidur aja gitu, dibacok juga diem aja karena enggak hidup. Kemudian yang ke-7 infiraduhu bil mulki asyamil, yaitu kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Al-syamili, yang sempurna, yang mencakup likulli syai'in, segala sesuatu. Berdasarkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Berarti Allah maha sempurna, maha esa dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Kemudian yang ke-9 kamalu azamatihi. Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna keagungannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya. Haitsu la yashfa'u ahadun illahu illa bi'izni. Itu dari ayat mana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 kamalu ilmihi wa syumuluhu, kesempurnaan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa syumuluhu, dan syumulnya mencakup segala sesuatu, likulli syai'in. Dari mana? Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka. Di hadapan itu maksudnya apa? Wa huwal hadir wal mustaqbal, yang sekarang dan yang akan datang. Allah tahu sekarang, yang kejadian tahu, yang akan datang tahu.
Allah bukan tahu ketika kejadian, enggak. Sekarang yang akan datang. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Maksudnya apa? Wa huwal madhi. Yang sudah berlalu itu juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian yang ke-11, sifat yang ke-11 al-masyiah. Allah memiliki sifat al-masyiah, berkehendak, maha berkehendak. Kemudian yang ke-12, kamalu qudratihi. Allah memiliki sifat sempurnanya kekuasaannya, maha kuasanya Allah. Bi'adhami makhlukatihi. Dengan besarnya makhluknya. Itu apa? Dari mana? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu melingkupi atau mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemudian yang ke-13, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kamalu ilmihi. Maha sempurna ilmunya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa hifdhihi wa rahmatihi, penjagaannya dan rahmatnya. Dari mana? Diambil dari mana? Min qaulihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ai la yuskinhu wa la yu'jizu. Tidak ada yang memberatkan dan melemahkan Allah menjaga langit dan bumi. Jadi menjaga langit dan bumi beserta isinya itu tidak kemudian menjadikan Allah lemah dan juga tidak menjadikan Allah berat. Masya Allah. Kemudian berikutnya al-kursi. Halaman berapa itu? Halaman 16. Al-kursi mawdi'un Qadamai. Qadamai ar-Rahman subhanahu wa ta'ala huwa min a'dham al-makhluqat Min a'dhami. min a'dham al-makhluqat kama ja'a fil hadisi as-samawati as-sab'i wal ardi as-sab'i Wal arduna sab'u. wal arduna as-sab'u Bin nisbati ila qilqati halqatin al-halqatin ulqiyat al-ulqiyat fi falatun min fi al-ardi falatin fi falatin min al-ardi wa wa inna fadlal arsi fadlal arshi ala al-kursi wa fadlil falati allati ala tilkal khilqati wa hada yadullu ala azamatil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Al-kursi ghairul arshi bi anna al-kursiya mawdi'un al-qadamaini wal arshu huwa والذي استوى عليه الله ولأن النصوص دلت على mughayarati. المغايرة بينهما. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Kemudian kata beliau, sekarang pembahasan tentang kursi. Kursi. Kandungan penjelasannya yaitu hakikat kursi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-kursiyyu maudhi'u qadamai rahman. Kursi itu tempat kedua kaki Ar-Rahman Subhanahu wa taala, telapak kaki. Kalau apa namanya, kalau pernah lihat Sultan Jogja gitu kan, pernah lihat nggak? Itu kalau lagi apa namanya, kalau lagi bersinggah sana itu kan ada tempat kaki. Nah itu bahasa Arabnya itu kursi. Itu bahasa Arabnya kursi. Kursi itu bukan kursi bahasa Indonesia ya. Kursi itu tempat naruh kaki, tempat naruh kaki raja. Itu biasanya kalau raja Jogja itu mau itu nanti digotong-gotong. Iya. Jadi kursi itu apa namanya, tempat kaki raja. Jadi bukan kursi itu. Jadi beda sama bahasa Indonesia, beda ya. Kursi adalah maudhi'u qadamir rahman subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min a'dhamil makhluqati. Dan kursi ini adalah termasuk sebesar-besarnya makhluk. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Kitabul Arsh, Ibnu Jarir tafsirnya, kemudian Al-Baihaqi, kemudian apa namanya disahihkan oleh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawatu sab'u." Tidaklah langit yang 7, gitu ya. Wal araduna sab'u, dan bumi yang 7, bin nisbati ilal kursi, dibandingkan dengan kursi, besarnya gitu ya, luasnya, illa kahalqatin, melainkan bagaikan halqah, bagaikan cincin, ulqiyat, yang dilemparkan, fi falatin minal ardi, di padang pasir di bumi. Jadi besarnya kursinya Allah seperti itu. Jadi langit dan bumi itu, 7 langit dan bumi itu cuma kayak cincin dilemparkan di
padang pasir. Cincinnya itu langit dan bumi beserta kita itu. Kemudian padang pasir itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna fadla arsy alal kursi. Dan sesungguhnya lebihnya atau luasnya arsy dibandingkan kursi itu kafadlil falati ala tilkal halqati. Itu bagaikan luasnya padang pasir dibandingkan dengan cincin tadi. Jadi luasnya ars dibandingkan dengan luasnya kursi itu sama. Ars itu kayak cincin dilemparkan di padang pasir. Berarti kita tuh kecil. Wa hadza yadullu ala 'azamatil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua menunjukkan atas kebesaran, keagungan Allah Maha Pencipta subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar, ya memang besar. Gitu. Kemudian kata beliau wal kursi ghairu arsh. Dan kursi itu ya bukan arsh, beda. Li'annal kursiya mawdi'ul qadamain. Karena kursi itu tempat kaki. Wal arsyu huwa alladhi istawa alaihi Allahu. Dan arsh itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala istiwa. Li'anna nususa dallat 'alal mughayarati bainahuma. Karena nas itu menunjukkan atas beda antara keduanya. Jadi arsh sama kursi itu beda ya. Secara bahasa aja beda gitu kan. Kalau kursi ya itu tadi, kalau pernah lihat raja itu kayak gitu. Kemudian selanjutnya makna qauli wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Hadhihi asmaul arba'atu فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول awwala الذي ليس قبله syai'un شيء والآخر wal akhiru الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس له شيء وقوله وهو بكل شيء عليم أي muhitun ilmuhu. محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. Baik, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan tentang firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ketiga. Ini masih membahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Makna qaulihi ta'ala itu makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin. Itu maksudnya apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Hadi asma'u al-arba'atu. Nama yang empat ini awal, akhir, zahir, batin. Itu fassarohan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di annal awwala, yaitu yang dimaksud dengan yang maha awal, Allah yang maha awal. Ini nama-nama Allah ya. Awal, akhir, zahir, batin. Ini nama Allah ya. Bukan sifat, tapi nama. Tapi yang mengandung sifat. Apa itu maknanya? Alladzi laisa qablahu syai'un. Yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, tidak didahului dengan sesuatu apapun. Wal akhir alladzi laisa ba'dahu syai'un. Yang maha akhir maksudnya tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Artinya tidak diikuti dengan sesuatu apapun. Kalau antum sebelumnya ada bapak ibu antum. Nanti setelah itu antum punya anak misalkan, setelah antum ada anaknya. Wa dzahir, yang maha dzahir, alladzi laisa fawqahu syai'un. Yang tidak ada di atasnya segala sesuatu apapun. Wal batinu alladzi laisa dunahu syai'un. Dan yang maha batin yaitu yang mana tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Wa qauluhu, dan firman Allah wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Ai maksudnya muhitun ilmuhu, ilmunya itu meliputi bikulli syai'in, segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara rinci. Jadi Allah itu tidak mengetahui secara global saja, tapi juga secara rinci. Sekarang kita masuk pembahasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmullahi al-ilmu idraku syai'i ala haqiqatihi wa ilmullahi ta'ala kamilun muhitun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Famin adillatil ilmi al-jumali qawluhu ta'ala wallahu bi kulli syai'in alim.
ومن 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 أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر في والبحر البر في البر والبحر وما تسقط ورقة من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس يابس إلا في كتاب مبين ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى والله بما تعلمون عليم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم يعلم مستقر مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pembahasan tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu apa sih? Di dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Syekh Soleh itu menjelaskan tentang hakikat atau definisi ilmu. Kata beliau secara ilmu ya, ilmu bukan ilmunya Allah. Ilmu itu apa? Al ilmu idraku syai'i ala haqiqatihi. Ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya sesuai dengan realita begitu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Kalau tidak mengetahui sesuatu namanya jahil. Mengetahui sesuatu tapi berkebalikan dengan realita namanya jahil murakab kan gitu kan. Wa ilmullahi ta'ala. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kamilun, itu sempurna ya. Kemudian muhitun, melingkupi bikulli syai'in, segala sesuatu jumlatan wa tafsilan. Baik secara global maupun secara rinci. Wa min adillati ilmil jumali, di antara dalil-dalil ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah mengetahui secara global. Itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, itu global. Wa min adillatil ilmi at-tafsili, dan di antara dalil ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tafsil, mengetahui secara rinci, itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib, dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di darat dan di laut. Di darat dan di laut, insyaallah. Wa ma yasqutu min waraqatin, dan tidak ada satupun daun yang gugur illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Daun gugur. Daun gugur ya. Daun tiap hari ini gugur. Allah satu persatunya tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah biji di dalam kegelapan bumi, Allah juga tahu. Wala ratbin wala yabisin, Allah juga tahu mana yang basah, mana yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan telah dicatat dalam kitab yang mubin, kitab yang nyata, yang jelas. Wa min adillati ilmillahi bi ahwali khalqihi, dan diantara dalil tentang ilmu Allah itu Allah mengetahui keadaan makhluknya, keadaan kita. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui terhadap yang kalian lakukan, itu Allah mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Insyaallah. Wa ma min dabatin fil ardi. Kemudian firman Allah, dan tidaklah ada satupun dabah, binatang melata, fil ardi, makhluk di bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui mustaqarraha, tempat menetapnya ketika hidup. Wa mustauda'aha, dan Allah juga mengetahui tempat istauda'a, itu matinya di mana. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab Al-Mubin. Kemudian terakhir mafatihul ghaib. هي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده الساعة ليس يعلم ما في الأرحام
الأرحام وما تدري نفس ما taksibu تكسب goda. غدا وما تدري بأي أي بأرض Bi ayyi ardin tamut. بأي أرض تموت بعد فقده الأليم بفوات Di bawah tinil umuri. Baik, Masya Allah. Kemudian mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. Mafatihul ghaib. Mafatih itu apa sih? Mafatih itu ada dua tafsiran. Yang pertama khozain, perbendaharaan, simpanan. Yang kedua mafatih, ya miftah itu, kunci. Wahyal madkuratu fi qawlihi, yaitu mafatih atau pembendaharaan ghaib itu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada 5 ya. Apa saja? Yang pertama ilmu tentang kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Sungguhnya Allah hanya ada di sisinya lah ilmu tentang kiamat. Nggak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, ilmu atau perbendaharaan ghaib itu adalah ilmu tentang turunnya hujan. Wa yunazzilul ghais. Dan hanya di sisi Allah lah ilmu tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim. Ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim. Kemudian yang keempat, ilmu tentang rizki. Maka kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan kerjakan besok. Antum sendiri loh. Kita sendiri nggak tahu besok kita mau ngapain. Mau ngapain, mau melakukan apa. Kita bisa merencanakan kan, gitu kan. Tapi nggak tahu. Nggak tahu. Kita sendiri loh. Itu badan kita sendiri. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, ilmu tentang kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Antum sendiri nggak tahu antum mati di mana. Padahal itu di diri kita sendiri ya. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu alim lagi khabir. Kalau alim maha mengetahui. Kalau khabir itu apa? Khabir itu al ilmu wa ziyadah. Ilmu dan tambahannya. Lebih dari ilmu. Kalau ilmu itu sudah mengetahui. Kalau al-khabir itu lebih dari tahu. Al-khabir huwal alimu bibawatinil ilmi. Al-khabir adalah yang maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang batin, yang di dalam. Sedetil-detilnya perkara. Saya biasanya kalau al-khabir itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang maha teliti. Yang maha teliti. Kalau al-alim maha mengetahui, al-khabir maha teliti. Kenapa? Karena khabir itu lebih dari tahu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.